Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman yang menonton video ini. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan baik berupa nikmat iman, Islam, ataupun kesehatan. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Nila Kansya Asyafa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, kira-kira tahu nggak sih apa itu landasan pengembangan kurikulum? Baik, mari kita bahas bersama. Landasan pengembangan kurikulum itu tersusun dari 3 kata, yaitu landasan, pengembangan, dan juga kurikulum. Mari kita lihat arti secara bahasa dan juga istilah. Arti landasan secara istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tumpuan atau dasar. Dan arti pengembangan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti suatu cara ataupun proses atau pendapat pengembangan. Sedangkan arti kurikulum secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurem, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai start sampai finish. Adapun dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan istilah al-manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Nah, dari kedua bahasa tersebut, istilah bahasa dari Yunani inilah yang kemudian akan diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian secara istilah, arti dari landasan menurut Sudijarto merupakan suatu gagasan, asumsi, ataupun prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak. Sedangkan arti pengembangan secara istilah ini menunjukkan kepada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang baru, yang dimana selama kegiatan tersebut, penilaian dan juga penyempurnaan terhadap cara tersebut harus terus dilakukan. Kemudian arti dari kurikulum secara istilah merupakan seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini dimaknai dengan plan for learning atau rencana pendidikan. Arti dari landasan pengembangan kurikulum ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari bagaimana rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Maka dari itu, landasan kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan, ataupun suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dan pengembangan kurikulum ini sendiri merupakan proses perencanaan, membangun, menerapkan, dan mengevaluasi peluang pembelajaran yang diharapkan akan menghasilkan perubahan dalam belajar. Nah, teman-teman, kira-kira landasan pengembangan kurikulum itu penting nggak sih? Oke, mari kita lihat ilustrasi gambar berikut. Di sini terdapat 2 buah bangunan yang memiliki pondasi dan juga yang tidak memiliki pondasi.
Mari kita lihat bangunan yang memiliki pondasi. Bangunan tersebut terlihat tampak kuat dan juga kokoh. Sedangkan bangunan yang tidak memiliki pondasi, dia terlihat tetap, bahkan rentan akan runtuh. Nah, begitu pula halnya dengan kurikulum, teman-teman. Jika suatu kurikulum ini tidak memiliki dasar pijakan ataupun pondasi, maka kurikulum itu akan mudah terombang-ambing ketika menghadapi suatu tantangan ataupun rintangan ke depannya. Dan kelak yang akan menjadi taruhannya adalah manusia yang manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik. Maka dari itu, landasan dalam pengembangan kurikulum ini menjadi peran yang sangat signifikan dan juga penting. Kenapa? Karena kurikulum itu merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan, teman-teman. Nah, mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan juga kehidupan manusia, maka dalam penyusunannya pun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nah, penyusunan kurikulum ini harus membutuhkan landasan-landasan yang kuat, dasar-dasar yang kuat, yang harus didasarkan pada hasil penelitian, pada hasil pemikiran yang mendalam. Penyusunan kurikulum ini juga tidak didasarkan pada landasan. Jika penyusunan kurikulum ini tidak didasarkan pada landasan yang kuat, maka hal tersebut akan berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Maka dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Maka dari itu, landasan dalam pengembangan kurikulum ini menjadi komponen yang amat penting bagi pengembangan kurikulum. Nah, kira-kira ada berapa ya landasan pengembangan kurikulum itu, teman-teman? Oke, mari kita lihat. Jadi, secara umum, landasan pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah landasan organisatoris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari landasan yang telah disebutkan tadi, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis. Filsafat itu memegang peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Filsafat ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu filosofi. Nah, yang filosofi ini sendiri berasal dari perpaduan dua kata Yunani purba, yaitu philen yang berarti cinta atau love, dan juga sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat ini secara etimologi berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk mengerti atau berbuat secara bijak, maka harus diperlukan pengetahuan. Nah, dan pengetahuan ini bisa kita peroleh melalui proses berpikir yang secara mendalam, logis, dan juga sistematis. Sehingga landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, secara analitis, logis, dan juga sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan juga mengembangkan kurikulum. Menurut Reja Mudia Harjo, bahwasanya terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, hal tersebut memunculkan pandangan filsafat terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Yang pertama ada filsafat idealisme. Menurut pandangannya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan, bahwasanya tujuan pendidikan itu harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan juga kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Mengapa? Karena menurut filsafat idealisme ini, bahwasanya kenyataan ataupun realitas itu pada hakikatnya bersifat spiritual daripada fisik, bersifat mental.
bersifat mental daripada material. Sehingga menurut filsafat idealisme ini bahwasanya manusia itu merupakan makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan juga bertujuan. Kemudian yang kedua adalah filsafat realisme. Filsafat ini memandang bahwasanya kurikulum itu perlu dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai, yang dimana isi kurikulum itu harus lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran, karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Nah, aliran filsafat realisme ini adalah kebalikan dari aliran filsafat idealisme, yang dimana filsafat ini tuh memandang bahwasanya dunia ini realitas bersifat material. Nah, dan menurut realisme ini bahwasanya manusia itu pada hakikatnya terletak pada apa yang dia kerjakannya. Yang ketiga adalah filsafat pragmatisme. Menurut pandangannya, bahwasanya tujuan pendidikan itu harus lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Dalam filsafat pragmatisme ini, memandang bahwasanya kenyataan itu tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya itu adalah fisik, plural, dan juga berubah. Sehingga menurutnya, manusia itu adalah hasil dari evolusi biologis, psikologis, dan juga sosial, yang dimana manusia itu menurutnya lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, dan juga gagasan atau norma. Ada filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan-pandangan filsafat itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan teman-teman, terutama dalam menentukan arah atau tujuan pendidikan. Karena dengan filsafat, kita dapat menentukan arah kemana peserta didik ini akan dibawa. Sistem nilai ataupun filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan ataupun hubungan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Maka dengan kata lain, filsafat suatu negara itu tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut. Jadi filsafat pasti akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut. Nah, tujuan pendidikan nasional Indonesia itu bersumber pada pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila. Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia itu harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Maka dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila, yaitu nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Itu dicerminkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu contoh dalam penerapan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah dengan menggunakan teori pembelajaran konstruktivis. Dalam teori pembelajaran konstruktivis, itu bahwasanya pengembangan kurikulum melibatkan perancangan pengalaman belajar yang mendorong pembelajaran yang aktif, kolaborasi, dan juga refleksi dan penyelidikan mandiri. Hal tersebut dilihat dari pengertian konstruktivisme itu sendiri, yang dimana menekankan konstruksi aktif pengetahuan oleh peserta didik melalui pengalaman dan juga interaksinya dengan lingkungannya daripada penyerapan pasif atau transmisi informasi dari guru atau teks. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat membantu teman-teman dan bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman.
Resep rahasia dicuri plankton, tuan crab sibuk mencari. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.